Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Minani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di SMPS NW Suralaga pada kelas 8 dengan materi Teorema Pitagoras. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku semua yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita sama-sama bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Ada yang sakit? Baik, untuk mengecek kehadiran kalian, jadi Pak Guru akan absen. Yang pertama Abdurrahman Jelani hadir. Kemudian Amelia Puspasunita, Arifatus Saadah, kemudian Auliano Pembriani, Hafizatul Ramdhani. Selanjutnya Jamiatul Fitri, Jumratul Hasanah, Raisa Zurian Nahwa, Ubaidillah, Zuhairatul Anwariyah. Berarti hari ini lengkap ya? Tidak ada yang malas? Alhamdulillah semuanya lengkap. Baik anak-anakku semua, supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berkah dan bermanfaat, mari kita awali dengan pembacaan doa. Kami minta kesediaan dari ketua kelas, anak kami Reza Rahalgi, supaya memimpin doa. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini lancar dan bermanfaat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, jadi saya dengan kalian akan membuat kesepakatan kelas yang tentunya nanti akan membuat kegiatan pembelajaran kita lebih tertib, lancar. Jadi yang pertama anak-anakku semua, kesepakatan kita adalah yang pertama adalah saling menghormati. Jadi tidak ada di antara kalian nanti yang meremehkan temannya. Jadi selama kegiatan pembelajaran, kalau ada temannya salah dalam menjawab soal, mari kita saling menghormati gitu. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi aktif. Nah, jadi semua harus aktif. Ketika nanti Pak Guru sudah bagi ke dalam kelompok, jadi semua aktif berdiskusi. Kalau belum dipahami, silakan bertanya kepada Pak Gurunya atau bertanya langsung kepada temannya. Kemudian yang kedua, saling mendengarkan. Jadi jangan mau hanya didengarkan sendiri ketika ada temannya menyampaikan pendapatnya, ada menyampaikan jawabannya, silakan didengarkan. Ya, nanti gilirannya untuk menyampaikan jawabannya, jadi temannya juga akan mendengarkan kalian. Kemudian yang keempat, angkat tangan saat ingin bertanya. Jadi jangan langsung-langsung ya, atau jangan Indonesia Raya, semuanya ingin bertanya, atau semuanya menjawab. Jadi kalau mau bertanya, angkat tangan. Kemudian yang kelima, fokus pada sesi belajar. Kira-kira anak-anakku semua, dari kesepakatan kelas yang ada ini, ada nggak yang mau mengusulkan untuk ditambahkan? Ada? Ketua kelas? Ada? Apa yang belum, kira-kira yang belum kita sepakati di sini? Ya, apa? Udah ada, cukup ya? Oke, baik anak-anakku semua. Jadi materi kita hari ini adalah Teorema Pitagoras.
Pitagoras. Nah, tentunya anak-anakku semua, ketika mendengar kata Pitagoras, bagaimana materi yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa ketika mendengar kata Pitagoras, maka yang terpikirkan apa dia dalam pikiran kalian? Segitiga, siku-siku. Perhatikan simulasi yang Pak Guru tunjukkan di proyektor, di layar. Jadi menurut kalian, mengapa kita perlu belajar teorema Pitagoras? Nah, silakan diperhatikan simulasi yang ada di layar. Kemudian sampaikan nanti pendapat kalian. Bagaimana pentingnya kita belajar teorema Pitagoras? Ya, silakan dibaca dulu. Ya, di layar dijelaskan teorema Pitagoras sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah dalam bidang pertukangan. Nanti kalau tidak tepat ukurannya, maka nanti misalkan lihat aja jendela itu, ada nggak yang bengkok itu? Pasti semuanya menyiku ya. Nah, kalau tidak tepat, maka ada salah satu nanti sisinya yang bengkok. Berarti manfaatnya dalam dunia pertukangan sangat banyak. Ya, salah satu bagaimana nanti Bapak tukang itu mengukur kayu. Ya, kalau tidak tepat ukurannya berarti bengkok dia nanti, roboh rumah orang nanti gitu. Kira-kira ada nggak yang lain? Coba lihat di meja kalian atau di bangku kalian. Lihat yang nyiku begitu, yang menyiku. Nah, itu bagian dari aplikasi teorema Pitagoras. Coba lihat, ada nggak yang bengkok? Nah, kalau dia bengkok kan jelek rupanya. Nah, itu dia. Jadi itu sangat, apa yang kita pelajari tentunya banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan anak-anakku semua. Jadi tidak hanya sebatas teori yang kalian pelajari, jadi sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan. Selanjutnya perhatikan slide yang ada. Baik. Jadi Pak Guru ingin mengulang sedikit materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi di layar diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC. Ya, siswa, jadi kalian harus mengetahui rumus Pitagoras. Oke, saya minta satu orang untuk maju mengisi titik-titik yang ada di dalam pertanyaan dalam layar tersebut. Siapa kira-kira? Hairil, silakan maju. Kasih nih Hairil. Segitiga ABC. Oke. Silakan digambar dulu segitiganya sebagaimana yang ada di layar, segitiga ABC. Nah, sebelum diselesaikan saya ingin bertanya dulu kepada Hairil. BC itu apa? BC itu apa? Sisi miring. Kemudian jumratul hasanah yang mana dikatakan sisi tegak? Sebagaimana gambar yang ada. Garis AC. Kemudian kalau AB itu, Reza? Dari samping. Sisi samping. Ya, silakan Hairil dilengkapi rumusnya. BC kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kemudian kalau AB kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian sebaliknya. Nah, jadi temannya jawab BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Benar gak? Benar. Kemudian kalau AB kuadrat, BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Kalau AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi AB. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya Hairil.
Oke, selanjutnya. Nah, ini kan rumusnya anak-anakku semua. Ini rumusnya. Nah, bagaimana nanti kalau Pak Guru ganti dengan angka? Sisi sampingnya. Nah, saya minta satu orang, Amelia Puspasunita. Untuk pembahasan teorema Pitagoras, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin Pak Guru hanya menyampaikan dan kita hanya mempelajari teorinya saja dan rumusnya. Tapi sekarang kita akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita sekarang adalah bagaimana yang ada di layar. Tujuan secara umum menjelaskan teorema Pitagoras. Nah, tadi temannya sudah bisa menjelaskan dan menyelesaikan teorema Pitagoras yang Pak Guru berikan tadi di papan. Kemudian memecahkan masalah kontekstual. Jadi kontekstual itu maksudnya adalah permasalahan nyata ya, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jika dua panjang sisi diketahui secara benar, maksudnya dua panjang sisi itu adalah apakah sisi miring atau sisi tegak. Berarti kalau sisi miring dan sisi tegak yang diketahui, maka yang tidak diketahui sisi apa? Samping. Begitu juga sebaliknya, kalau sisi samping dan sisi tegak, berarti yang tidak diketahui adalah sisi miring. Kemudian membuktikan teorema Pitagoras. Jadi sudah kita laksanakan pada kegiatan sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita secara khusus saat ini adalah menyelesaikan, silakan dibaca, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jadi Pak Guru akan nanti berikan permasalahan yang nyata dalam kehidupan kalian. Ya, apakah nanti permasalahannya saat kalian pergi liburan atau saat kalian pergi berlayar, nanti ada di LKPD nanti Pak Guru berikan. Kegiatan inti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, jadi terdiri dari kalian akan mengamati masalah. Ya, nanti Pak Guru akan berikan permasalahan untuk diamati. Kemudian setelah mengamati masalah secara bersama-sama, nanti Pak Guru akan bagi ke dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya, setelah terbentuk kelompok, nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang sudah diamati secara berkelompok. Nah, kemudian menyajikan hasil pemecahan masalah. Jadi kalian tulis rapi apa yang sudah kalian selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kalian mempresentasikan masalah yang sudah kalian selesaikan dengan kelompok kalian. Selanjutnya setelah itu nanti ada sesi menyelesaikan tes tulis atau tugas mandiri. Baik, anak-anakku semua, kita masuk ke pembelajaran inti. Silakan. Yang pertama adalah orientasi pada masalah. Jadi tugas kalian pada saat mengamati masalah itu yang pertama adalah mengamati masalah dengan serius. Ya, kemudian mengajukan masalah apa yang bisa kalian amati, kemudian kalian tulis nanti di buku kalian, kemudian menuliskan permasalahan itu. Silakan disiapkan buku tulisnya anak-anakku semua. Masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama. Saya minta satu orang untuk membaca. Zuhairatul Anwaria, silakan berdiri untuk membaca masalah yang pertama. Ya. Pak Zainul beserta keluarga sedang bertamasya mengarungi lautan menggunakan kapal pesiar. Mereka berangkat dari pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat berlayar sejauh 100 km menuju ke arah barat. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Itulah jalan terpendek kapal pesiar tersebut mengikuti keberangkatannya. Ya.
Itu masalah yang pertama. Kira-kira ada nggak gambarannya? Ya, yang pertama kapalnya berlayar 100 meter ke arah barat. Kalau dalam posisi kalian ke barat itu kemana? Kiri. Nah, kalau ke utara, ke depan. Nah, kalau ke timur, samping kanan. Nah, berarti kalau ke selatannya, ke belakang kalian. Nanti kalian sesuaikan nanti ya arahnya di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian yang menjadi permasalahannya di sini adalah kalian akan mencari jarak terdekat. Jarak terdekat kapal pesiar ke titik keberangkatannya. Jadi jaraknya pada saat dia sebelum berangkat sampai dia kepada pemberangkatan terakhir. Itu yang akan kalian cari. Berapa panjang jarak terpendeknya. Kemudian masalah yang kedua. Kita akan menjalankan dengan banyaknya destinasi wisata alam terbaiknya. Salah satunya adalah daerah wisata Deli. Destinasi ini memiliki kekhasan yang membuat para pengunjung terpesona, yaitu bangunan menyerupai Menara Eiffel di Paris yang bisa dijadikan sebagai tempat selfie ria bersama keluarga, sahabat, bagi kalangan muda. Bangunan menara Eiffel itu terbuat dari bambu yang diberi nama Menara Eiffel. Seutas kabel sepanjang 25 meter dijatuhkan dari puncak menara dan menyentuh sebuah titik yang berjarak 7 meter dari kaki menara. Berapakah panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan puncak menara tersebut ke titik lain yang berjarak 18 meter dari menara? Nah, kira-kira apa permasalahannya ini? Apa permasalahan intinya? Reza, apa permasalahan intinya? Jadi kita akan mencari apa? Panjang kabel ya, yang dibutuhkan. Iya, kalau titik jatuhnya 18 meter dari menara. Nah, jadi selebihnya nanti akan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Berikutnya anak-anakku semua, itu permasalahan yang kedua. Ya. Berikutnya kita akan membagi kalian anak-anakku semua berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi aturannya adalah jadi siswa duduk berkelompok. Jadi nanti kalian duduk berkelompok tanpa membuat keributan. Kemudian masing-masing kelompok akan fokus pada menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan Pak Guru berikan waktu 1 menit untuk kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, perhatikan. Ya, berikutnya adalah kalian akan melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang pertama, kalian akan berdiskusi bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian harus mengumpulkan data dan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Jadi Pak Guru berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD. Silakan. Ini ya. Mana? Oh iya, itu dia. Kan yang ini permasalahan pertama. Nah, permasalahan pertama silakan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama. Nah, itu permasalahan yang pertama ya. Bagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Langsung Guru. Nah, nanti hasilnya itu, perhatikan, hasilnya itu nanti ditulis di sini ya. Sesuai dengan daftar pertanyaannya. Kalau yang pertama, buatlah gambar, berarti tulis gambarnya di sini, kemudian selesaikan soalnya di sini. Dengan jarak akhirnya, ini gambarnya sudah benar. Kemudian berarti berapa jaraknya itu? Sudah ketemu? Ya, silakan dilanjutkan.
75 bukan 2. Kan 10.000. Nah, berarti berapa itu kira-kira? 15.600. Coba cari angka yang di atas 100. Nah, berapa dia? Akarnya berapa dia? Total akarnya 15.075. Itu kali 5. 5 kali 5 25. 45. 35, 37. Terus coret ini 30. 30. 7 kali 7 49. Yang nomor 1 sudah? Berapa? 100? Ya, 125. Ya. Ini nomor 120, 125. Nah, itu dicoba. 125. Coba yang ini berapa? Ini kan 25. 25 kuadrat. Berarti 625. Kemudian 49. Berarti dikurangi 49. Berapa dia? 581. Kira-kira kalau perkalian yang satu akhirnya itu apa saja? 9 kayaknya. Kalau 9 kali 9 kan 81. Berarti yang mana? 19. Coba 19. Coba 19. Nomor 2. Ayo. Mana? Coba digambar dulu. Berarti ada 2 gambar modelnya kalau seperti itu ya. Mana gambarnya berarti? Iya, kabel. Ah. Ya, coba. Ini Sadian nulis. Ada tali lagi yang dilempar dan jaraknya dengan menara itu berapa? 18. Nah, berarti boleh pakai 2 kali segitiga, boleh. AB kuadrat sama dengan ditambah. Baik, perhatikan kita akan mulai presentasi. Jadi kita mulai dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban-jawaban kami. Masalah nomor 1. Pak Zainul beserta keluarga sedang bertamasya mengarungi lautan menggunakan kapal pesiar. Mereka berangkat dari Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat berlayar sejauh 100 km menuju ke arah barat. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah selatan sejauh 75 km dan hitunglah jarak terpendek kapal pesiar tersebut ke titik keberangkatannya. Ya, silakan digambar. Nomor 1. Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. 1. Buatlah gambar atau sketsa berdasarkan cerita dalam soal. Silakan digambar. Setelah kalian selesai membuat sketsa, Perhatikan temannya. Ya. Setelah kalian selesai membuat sketsa, silahkan isikan ukuran-ukuran yang diketahui ke dalam sketsa yang telah dibuat. Makan. Yang pertama 100 km menuju arah barat. Nah, itu. Silakan dibaca seperti itu ya. 100 km menuju arah barat. Kemudian 75 km ke selatan. berarti yang mana?
berikan tepuk tangan untuk kelompok punya Heril. Selanjutnya, siap-siap ya kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya siap-siap. Iya, kelompok 4. Kelompoknya Amelia Puspa Sunita. Silakan perwakilannya saja. Oke, 2 orang bersama Raisa ya. Nah, dan maju. Adapun yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua yang akan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menjawab soal nomor 2. Oke. Silakan dibacakan temannya. Langsung kepada poinnya. Di sini diketahui seutas kabel sepanjang 25 meter dijatuhkan dari puncak menara dan menyentuh sebuah titik yang berjarak 7 meter dari kaki menara. Berapakah panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan puncak menara tersebut ke titik yang lain yang berjarak 18 meter dari menara? Silakan digambar. Ya, itu 7 kemudian ya 11 itu. Nah, terus tali yang pertama berapa meter panjangnya? 25. Berarti panjang menara berapa? Tinggi menara. Ya, tinggi menaranya dulu berapa? Tinggi menaranya. Coba, dari mana dapat 25 itu kan? Jelaskan temannya, tulis. Pertama untuk mencari tinggi menara. Jadi yang pertama untuk mencari tinggi menara kita akan menggunakan rumus sisi tegak. Rumusnya yaitu sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi samping kuadrat. Di sini sisi miringnya yaitu 25 kuadrat dan sisi sampingnya 7 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 625 dan 7 kuadrat sama dengan 49. 625 dikurangi dengan 49 sama dengan ST kuadrat sama dengan 5 akar 576. Dan akar dari 576 adalah 24. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwa tinggi menara tersebut adalah 24. Selanjutnya yang kedua kita akan mencari panjang kabel untuk menghubungkan puncak menara tersebut ke titik lain yang berjarak 18 meter. Di sini kita menggunakan rumus sisi miring, yaitu sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Sisi tegak di sini diketahui 24 kuadrat dan sisi samping 18 kuadrat. 24 kuadrat sama dengan 576 dan 18 kuadrat sama dengan 324. 576 ditambah dengan 324 menghasilkan akar 900. Akar dari 900 adalah 30. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwa panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan puncak menara ke titik lain yang berjarak 18 meter dari menara yaitu 30 meter kabel. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku semua, berikutnya Pak Guru ingin mengukur pemahaman kalian lebih mendalam kaitannya dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan kontekstual
atau permasalahan nyata dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan kalian tes secara mandiri. Jadi masing-masing kalian akan menjawab soal secara mandiri. Kalau tadi menyelesaikan LKPD dengan secara berkelompok, tapi sekarang kalian akan menyelesaikannya dengan mandiri atau masing-masing. Tidak boleh berkelompok. Jadi ini ya, silakan tulis namanya. Jadi waktu pengerjaannya 10 menit. 10 menit sudah dikumpulkan. Ya, waktunya sudah habis, dikumpulkan. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas mandiri yang sudah Pak Guru berikan. Adapun nanti hasilnya Pak Guru akan sampaikan di kegiatan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya anak-anakku semua, tugas mandiri sudah Pak Guru berikan. Jadi kita masuk ke kegiatan penutup. Jadi yang pertama yang ingin Pak Guru tanyakan ke kalian adalah bagaimana perasaan kalian atas pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian mendapatkan suasana yang baru dalam kegiatan belajar gitu? Bagaimana perasaannya? Oke, saya tanya satu. Amelia, bagaimana perasaannya dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Jadi harus senang kalau belajar itu, tidak boleh merasa terpaksa ya. Harus senang. Kemudian berikutnya, peristiwa apa yang paling menarik pada hari ini? Presentasi. Ada juga yang tadi ya, diskusi ya. Diskusi. Mudah-mudahan kedepannya nanti kalian terbiasa dengan diskusi. Apapun permasalahan bisa diskusikan dengan temannya gitu. Berikutnya pembelajaran atau pengetahuan apa yang saja yang kalian dapat? Jadi kalau sebelumnya kalian hanya menghafal atau hanya mengetahui rumus teorema Pythagoras, tapi kalau dalam pembelajaran hari ini kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ada kaitannya dengan teorema Pythagoras, insya Allah bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang terakhir, perilaku apa saja yang akan kalian lakukan selanjutnya untuk menguatkan pemahaman yang masih kurang atau sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini. Kalau masih belum paham, kira-kira apa kalian? Bertanya. Jadi kalau ada anak-anakku yang belum paham dengan kegiatan pembelajaran hari ini, bisa bertanya kepada temannya yang sudah paham. Nah, kalau mau ingin meningkatkan pemahamannya lagi, silahkan baca buku yang ada di perpustakaan, atau pinjam buku yang ada di perpustakaan yang ada kaitannya dengan teorema Pythagoras, atau mencari sumber-sumber lain baik yang ada di YouTube maupun di Google, karena sangat banyak sekali anak-anakku semua cara kita untuk memperbaharui pengetahuan kita. Di YouTube banyak, di buku pelajarannya juga banyak, dan di Google banyak ya. Tergantung kepada kalian apakah mau meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mencari referensi supaya pemahaman kalian lebih bagus lagi. Itu dia anak-anakku semua kegiatan penutup kita. Selanjutnya sebelum berdoa, Pak Guru ingin menyampaikan kalimat semangat. Kalimat semangat yang pertama, yakin. Jadi kalian harus yakin ya bahwa kegiatan pembelajaran pada hari ini itu adalah bagian dari proses kalian menuju orang sukses. Jadi tidak ada ceritanya orang sukses kalau tidak melalui proses yang ada gitu. Kemudian kalian harus sabar. Memang belajar itu sangat melelahkan, tapi harus dibarengi dengan sabar. Tidak boleh patah semangat, harus sabar. Kalau belum paham, sabar. Insya Allah nanti ke depannya kalian akan paham. Kemudian ikhlas.
Jadi kalian harus ikhlaskan waktu kalian untuk belajar. Ya, harus ikhlaskan waktunya. Karena orang tua kalian yang di rumah itu sangat ikhlas menyekolahkan kalian. Sangat ikhlas mencarikan kalian biaya supaya kalian bisa bersekolah seperti teman-teman kalian yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah, terus menerus. Semangatnya jangan hanya pada saat sekarang saja. Jadi semangatnya untuk belajar lebih rajin itu terus. Jadi jangan melemah. Jadi kalau sekarang semangat, besoknya juga harus semangat. Itulah harus jiwa istiqomah yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Itu dia kata penutup dari Pak Guru. Mari anak-anakku semua kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Kembali lagi silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.